Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kehidupan kepada kita sampai maghrib ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam bulan Syawal, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bi khair. Nas'alullaha lana wa lakum al-'afiyah. Mohon maaf lahir dan batin kepada ibu sekalian. Pembahasan kita di awal Syawal ini masih akan menyelesaikan tentang surat Al-Fatihah. Bahwa di dalam surah Al-Fatihah itu ada 3 pembahasan besar. Ingin mengingatkan kembali kepada kita. Yang pertama, bahwa surah Al-Fatihah ini dari ayat 1 sampai ayat 4 itu berbicara tentang al-asasiyatu fit tasawwuril islami bil aqidah. Bahwa ayat 1 sampai ayat 4 di dalam surah Al-Fatihah itu berbicara tentang pokok dasar gambaran Islam, tentang pokok dasar pemahaman kita terhadap Islam yang kita peluk, Bapak dan Ibu sekalian, yang kita miliki. Apa gambaran Islam itu, Bapak dan Ibu? Dia berbicara tentang masalah akidah, masalah tauhid. Apapun yang terjadi pada diri kita, maka tetap kalimat yang akan kita katakan di hadapan Allah adalah alhamdulillah. Mau senang, mau susah, mau sempit, mau lapang, mau hidup, mau mati, tetap kita akan mengatakan kalimat alhamdulillah. Karena memang tidak ada pujian-pujian yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita itu, Bapak dan Ibu, melainkan kepada Allah. Dan kita tahu, Bapak dan Ibu, bahwa segala kejadian yang terjadi pada diri kita ini atau di alam raya ini tidak ada yang kebetulan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Di surat ke-57 surah Al-Hadid di ayat yang ke-22 Allah mengatakan bahwa tidak ada kejadian, tidak ada musibah yang terjadi di bumi dan juga pada diri seseorang kecuali semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kejadian itu diciptakan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bukan kebetulan kita ini hidup sampai hari ini. Bukan kebetulan Bapak yang duduk di tembok kanan dan kiri mendapatkan tembok, bukan. Tapi memang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang Allah ingin ungkapkan kembali kepada kita dari ayat pertama sampai ayat yang keempat dalam surah Al-Fatihah. Bagian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan tentang takrir, tentang ketetapannya kepada Nabi. Apa itu? Ala ittijahu ilallahi wahda bil ibadati wal isti'anah. Bahwa arah tujuan kita itu hanya Allah, Pak. Hanya Allah semata yang kita sembah dan tempat di mana kita meminta tolong, Bapak dan Ibu. Nah, itulah ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita tidak boleh sedikit pun menyembah manusia, Pak. Kalau kita ingin minta tolong dulu kepada Allah, karena yang punya hati manusia adalah Allah. Nah, sedangkan kita dalam kenyataannya terkadang Bapak dan Ibu lebih mendahulukan kita minta tolong kepada makhluk daripada yang punya makhluk, Bapak dan Ibu sekalian.
Sehingga di dalam surat yang ke-20, surat Toha di ayat ke-14, Allah mengatakan, innani anallahu la ilaha ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, sembah aku, kata Allah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Makanya kenapa Bapak dan Ibu kita diperintahkan untuk sholat? Kenapa? Karena itu bagian daripada terbesar daya ingat kita, daya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak dan Ibu sekalian. Maka siapapun yang mendekat kepada Allah dengan sholat, maka Allah akan memberikan pertolongan itu. Nah, sering kita dengar, kita hafal surat kedua ayat 45-46, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, kadang-kadang sholat itu jadi remeh, Pak. Malah kadang-kadang sholat itu kita acuhkan, kita tinggalkan. Waktunya pun kadang-kadang kita ulurkan, Bapak dan Ibu. Lebih kita mendahulukan makhluk daripada Allah. Nah, sedangkan Allah katakan bahwa sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu bukan menurut kita, Pak, tapi khusyuk menurut Allah apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin bahwa dia ini akan bertemu dengan Tuhannya. Semua kita, Pak, Bu, tidak menepis satupun di antara kita bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Hanya pertanyaannya, kita sudah siap belum ketemu Allah? Dan yang kedua, sudah dijamin belum kita masuk surga, Bapak dan Ibu sekalian? Sehingga jangan sampai kita merasa puas dengan ibadah yang sudah kita lakukan, Pak. Dan semua masalah Allah minta kembalikan kepada Allah, Pak. Jangan kembalikan pada diri sendiri, Bapak dan Ibu. Kenapa? Akan tertekan jiwa kita, akan berat diri kita ini, Bapak dan Ibu sekalian. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang Allah katakan di surat kedua di ayat ke-156 itu. Orang-orang yang sabar itu apabila ditimpa musibah, dia akan mengatakan kepada Tuhannya, ya Tuhanku, masalah ini datang darimu dan kami kembalikan lagi kepadamu. Itu yang Allah minta, Pak. Sekecil apapun masalah itu, sendal yang hilang, Pak, kita ingin makan, Pak, yang enak, Bapak dan Ibu sekalian, minta dulu kepada Allah, nanti Allah akan kasih dengan caranya, Pak, bukan dengan cara kita, Bapak dan Ibu sekalian. Sampai kita ingin pakaian, Pak, minta kepada Allah. Maka sampai ada di dalam hadis qudsi itu dijelaskan kepada kita dari Allah oleh Rasulullah SAW tentang apa saja yang mau kita minta, mintalah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang punya, Bapak dan Ibu sekalian. Berulang kali kita ingin mendapatkan barang itu, Pak, tetapi berulang kali pula barang itu tidak bisa kita dapatkan. Padahal sudah di depan mata kita, Pak. Padahal kita sudah memiliki uang itu, Pak, untuk membelinya, semisalnya, Bapak dan Ibu. Tetapi di waktu itu pun kita tidak mampu untuk bisa membawanya dan membelinya, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Allah tidak izinkan. Ya, Bapak dan Ibu, Allah tidak izinkan, Pak. Jadi kalau Allah izinkan, Pak, jangankan kita datang ke tempat itu, Pak, bisa jadi barang itu Allah datangkan kepada kita. Di dalam surat ke-29 di ayat ke-60 surah Al-Ankabut, Allah mengatakan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuqha wa iyyakum wa wasamiul alim. Betapa banyak dari makhlukku yang tidak mampu membawa rezekinya. Apa dari? Aku datang kepada aku memberikan kepada binatang itu, dan juga aku memberikan kepada kalian. Maka berapa banyak, Bapak dan Ibu, burung-burung yang tidak bisa berterbang bebas di angkasa. Kenapa? Karena makanannya itu ada di dalam sangkar, Pak. Ayo, yang punya burung dalam sangkar, Pak. Itu bukan karena kita hebat, Pak. Karena Allah sudah menentukan burung itu kita pelihara. Maka amanah dalam meliharanya, Bapak dan Ibu. Jangan hanya diperdagangkan saja ataupun dipertandingkan karena suaranya bagus. Padahal bagus suaranya itu karena dia sedang merintih di hadapan Allah. Sebab si manusia ini tidak pandai bersyukur untuk memeliharanya. Itu kepada Ibu sekalian. Jadi Allah akan datangkan, Pak. Bapak yang tadi haus, didatangkan air dari luar, Pak. Bapak tidak perlu lagi untuk mengambil di kulkas, Pak. Tapi air datang kepada Bapak. Ada yang tidak dapat, sini, aku belum dapat. Itu kan, Pak. Itu cara Allah, Pak.
Apa kita punya kekuatan, Bapak dan Ibu? Kita tidak punya kekuatan. Sesemua kekuatan kita itu datangnya dari Allah, Pak. Kekuatan kita akan hilang itu, Bapak dan Ibu, karena kita banyak dosa. Maka disebutkan di dalam surat yang kelima, Bapak dan Ibu, surat ke-11 ayat yang ke-52, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ketika Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, datang kepada Tuhanmu, beristighfar kepadanya dan memohon ampun kepadanya, karena Tuhanmu itu akan mendatangkan kenikmatan kepadamu. Apa kenikmatannya? Hujan deras dari langit, Pak. Karena kita beristighfar di malam apa, Pak, Bu? Malam hari raya. Wah, paginya hujan, Pak. Sampai ada yang tidak bisa sholat. Barangkali baru tahun ini, Pak, ada yang kayak begitu. Sampai ada yang meninggal di hari raya itu, Pak. Kenapa? Karena tertimpa apa, Pak dan Ibu sekalian? Tertimpa pagarnya, Pak, di 16 itu. Iya. Dengan alasan membersihkan selokan, tapi rupanya ini musibah datang. Bapak dan Ibu sekalian, ada orang yang sudah sampai masjid, Pak, nggak bisa sholat. Kenapa? Karena bocor masjidnya. Itu, Pak, Shirathul Mustaqim, Pak. Ihdinas Shirathul Mustaqim, Pak, di sana. Sampai bocor, Pak. Mengapa? Allah atur semuanya, Bapak dan Ibu. Rupanya istighfar, bertaubat kita kepada Allah itu, Bapak dan Ibu, akan mendatangkan hujan yang deras dari langit, Bapak dan Ibu. Maka istighfarnya itu bukan supaya hujannya deras, Pak, dari langit, Pak. Minta keberkahan. Kalau Bapak minta, bertambah banjir, Pak, kota Jambi, Bapak. Jangankan gitu, Pak, itu yang mau pergi ke Palembang, Pak, sekarang lagi apa, Pak? Macet. Saya punya anak, Pak, sudah 1 malam tidak bisa lewat, Pak, karena bis. Karena dalam kondisi apa? Banjir, Bapak dan Ibu sekalian. Maka perlu juga istighfar itu jelas, Pak. Tidak hanya sedang istighfar saja. Apa tujuan daripada kita beristighfar? Apa tujuan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tidak hanya memberikan kenikmatan kepada kita saja seperti hujan yang deras dari langit, tetapi apa kata Allah? Kata Allah melalui lisannya Nabi Hud adalah, aku akan memberikan kekuatan kepada kalian yang sebelumnya kalian itu memiliki kekuatan. Tetapi syaratnya, wala tatawallaw mujrimin. Jangan sekali-kali kalian berpaling kembali untuk melakukan perbuatan dosa. Maka dia akan melemahkan hatimu, melemahkan pikiranmu, dan melampahkan fisikmu. Ini yang Allah katakan melalui lisan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, kepada ibu sekalian. Nah, ini sisi hal yang kedua, Bapak dan Ibu, dalam pembahasan soal Al-Fatihah itu. Nah, hal yang ketiga, Al-Fatihah ini berbicara tentang at-tatbiqul amali laha bitawajjuhi ilallah bid-du'a. Hal yang ketiga ini, Bapak dan Ibu, perlu bukti. Kita tidak hanya mengatakan alhamdulillah, Bapak dan Ibu. Kita tidak hanya melakukan sholat, beribadah, tunduk, patuh kepada Allah, Bapak dan Ibu, dan meminta tolong kepadanya, tetapi bukti yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu, adalah terrealisasi dalam kehidupan kita, dalam bentuk tidak berhentinya kita meminta kepada Allah. Ad-du'a, itulah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu, nah, sudah dijelaskan sebelumnya, Bapak dan Ibu, bahwa kata ihdina itu memiliki 4 makna. Makna yang pertama dari kata ihdina itu, Bapak dan Ibu, adalah al-irsyad. Apa? Tentang kecerdasan. Wa wajadaka dhalan fahada. Di dalam surat Ad-Duha, Bapak dan Ibu sekalian, surat yang ke-93, ya, di ayat yang ke-7. Apa yang Allah ingin katakan kepada kita, Bapak dan Ibu, tentang Rasulullah? Bukankah engkau ya Muhammad dulu dalam keadaan bingung, kami yang memberikan petunjuk kepadamu? Berapa kali dalam kita mendapati masalah, Bapak dan Ibu, bingung dalam menghadapi masalah itu, bimbang, ragu-ragu, pusing kepala kita, Bapak dan Ibu, dan berapa kali pula Allah memberikan kepada kita solusi. Wa wajadaka dhallan fahada. Jadi tidak hanya kita, Bapak dan Rasulullah juga diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu engkau dalam keadaan bingung, engkau tidak tahu tentang arah jalan hidupmu? Kata Allah Subhanahu wa taala,
akulah yang memberikan petunjuk itu kepada dirimu. Bukan karena kita tadi Pak hebat, punya ilmu, punya pengalaman, bukan, tapi karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kata ihdina, kecerdasan Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, kata ihdina itu bermakna at-taufiq Bapak dan Ibu. Apa at-taufiq? Mengetahui jalan hidup yang lurus untuk mencapai tujuan Bapak dan Ibu. Apa tujuannya Bapak dan Ibu? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan itu yang Allah ungkapkan di dalam surat yang kedua di ayat ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kenapa kita meminta ihdina itu kepada Allah Bapak dan Ibu? Karena kita meminta agar Allah tidak menyimpangkan kita dari jalan hidup kita ini, agar tujuan kita itu bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Sebab ada orang yang Bapak dan Ibu tidak bahagia di akhirat walaupun dia bahagia di dunia. Maka Allah katakan di dalam surat ke-32 di ayat yang ke-12, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa kata Allah? Apa kalian tidak memperhatikan tentang orang-orang yang menundukkan wajahnya di hadapan Tuhannya karena malu, lalu mereka berkata kepada Tuhannya, ya Tuhan kami melihat neraka, ya Tuhan kami mendengar bagaimana kondisi neraka, kembalikan kami ke dunia sesaat saja agar kami ini menjadi orang yang baik, dan kami yakin bahwa kami akan menjadi orang yang baik. Tapi sayang Bapak dan Ibu, permintaan ini sudah di neraka, bukan di dunia. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Di ayat ke-13-nya, kalau aku mau, dari dulu aku sudah memberikan petunjuk kepadamu, tetapi kamu sendiri tidak punya usaha kepadaku. Apa usaha kita kepada Allah Pak Ibu? Allah punya kekuatan, Allah yang menciptakan kita. Mudah bagi Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita, mudah bagi Allah untuk menyelesaikan masalah kita seberat apapun Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi ada tidak usaha kita kepada Allah Pak Bu? Ada tidak? Ud'uni astajib lakum. Di surat ke-40 surat Ghafir, surah Al-Mu'min di ayat ke-60 Allah mengatakan, berdoa kepadaku, minta kepadaku, aku akan kabulkan permohonanmu. Nah tentu Bapak dan Ibu, kita tidak akan mungkin ditolong sama Allah kalau kita tidak datang kepada Allah. Datang dulu Pak kepada Allah. Siapa sih yang hidup ini tidak punya masalah Pak? Semua kita punya masalah Pak. Saya juga termasuk orang yang juga punya masalah Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa? Jalan Pak. Ayo lakukan sesuatu sebelum terjadi apa yang sudah Allah tentukan itu Bapak dan Ibu sekalian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di surat yang ke-13, surat Ar-Ra'd di ayat yang 11. Apa yang Allah katakan? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka merubah keadaan setiap diri mereka sendiri. Bagaimana rumah kita akan menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kalau tidak setiap pribadi yang ada di dalam rumah itu memperbaiki diri Bapak dan Ibu sekalian. Tidak bisa berharap dari pasangannya, tidak hanya bisa berharap dari anaknya, sedangkan diri sendiri tidak mau berubah Bapak dan Ibu sekalian. Lakukan perubahan itu secara personal Pak Ibu, tidak hanya berjamaah saja. Ini yang Allah minta kepada kita. Ada tidak usaha kita kepada Allah Bapak dan Ibu, sebagaimana juga ada usaha Allah kepada kita ya Bapak dan Ibu sekalian. Hal yang ketiga Bapak dan Ibu ada al-ilham. Dari kata ihdina itu ada makna yang namanya makna al-ilham. Apa ilham itu Bapak dan Ibu? Allah memberikan petunjuk untuk mengatasi semua masalah. Di dalam surat ke-28 surah Al-Qasas di ayat ke-68 Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu menciptakan masalah dan memilih siapa yang akan menjalani masalah itu Pak. Dan kalau sudah menghampiri masalah itu kepada si hamba tadi Bapak dan Ibu, maka kata Allah tidak akan ada yang bisa menolaknya. Kalau terjadi Bapak dan Ibu, kita suka ataupun kita tidak suka, kita senang ataupun kita susah Bapak dan Ibu, apa yang Allah katakan? Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Pertama, ingat kepada Allah dengan kita banyak memujinya. Kenapa? Karena kita sedang dipilih oleh Allah untuk menjalani masalah itu.
berarti tanda bahwa Allah mencintai kita, tanda bahwa Allah ingin mengangkat derajat kita dengan masalah itu, Bapak dan Ibu. Apakah ketika kita mengatakan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin tanpa ada ujian? Setiap kali kita membaca kalimat itu di dalam sholat, setiap kali pula terjadi apa? Lintasan peristiwa di dalam sholat itu, Bapak dan Ibu. Ingat tentang motor kita, ingat tentang sendal kita, ingat tentang apa lagi, Bapak dan Ibu, di dalam sholat. Maka kenapa Allah katakan di dalam surat ke-29 Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika dia mengatakan kepada aku beriman, ketika dia banyak mengingatku, aku biarkan mereka tanpa diuji? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Semakin Bapak dan Ibu ibadahnya kuat, semakin Bapak dan Ibu dekat dengan Allah, semakin besar pula ujian yang datang kepada kita. Jangan kira, Pak, dengan banyaknya kita berzikir, dengan banyaknya kita melaksanakan sholat-sholat sunnah, lalu ujiannya sedikit. Tidak mungkin, Pak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Di surat 2 ayat ke-286 itu, bahwa Allah akan menguji kita sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Itu, Bapak dan Ibu. Maka jangan protes, Pak. Aku sudah sholat, malah sholatnya nambah, yang tahajud di jam 1, sholat duhanya sampai 12, ditambah lagi dengan puasa Senin Kamis, ditambah lagi dengan Syawal, kok masih diuji juga? Lah, kita ini manusia, Pak. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Di surat ketiga, di ayat ke-154 Allah katakan, aku ingin mengungkapkan apa yang ada di hatimu. Maka kalau dia terungkap, Pak, muncul dalam pribadi kita, itu sengaja Allah munculkan. Kenapa? Karena Allah tidak mau dia membekas di hati, Pak. Allah tidak mau dia bersemayam di hati kita, karena Allah ingin membersihkan hati kita, dan Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Apakah masalah kedengkian, masalah keburukan, masalah riya, masalah badan Ibu sekalian. Ya, Allah munculkan, Pak. Maka Allah berikan satu momen, apa? Momen Yaumul Fitri. Walaupun setelah Yaumul Fitri itu mulai lagi kita berbuat dosa, Pak. Ya kan, Bapak dan? Jadi terpaksa harus menunggu apa? Momen Idul Fitri berikutnya, Pak. Itu pun kalau Allah izinkan, insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini proses, Bapak dan Ibu sekalian, proses. Nah, itu yang disebut dengan al-ilham. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakin, Pak Ibu, kenapa? Ini ayat ada, dan ayat ini ditujukan tidak hanya kepada Rasulullah, termasuk kepada kita sebagai umatnya. Di dalam surat ke-94 Al-Insyirah, di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, Bapak dan. Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Tidak mungkin tidak ada jalan. Maka tadi Allah katakan, bertasbih kepadaku, besarkan aku di hatimu, dan yang ketiga, jangan duakan aku. Kalau menduakan manusia boleh, Pak. Tapi menduakan Allah tidak boleh, Pak. Ya. Tidak boleh, Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu hal yang ketiga. Hal yang keempat adalah ad-dalalah. Allah menunjukkan sesuatu yang buruk kepada kita, Pak. Apa yang buruk itu? Contoh, ya, Bapak dan Ibu, di surat ke-20, di ayat ke-124 sampai 126. Apa yang Allah ingin tunjukkan kepada kita, Bapak dan Ibu? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyur yaumil qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka aku akan sempitkan hatinya dalam perjalanan kehidupannya, dan aku akan kembalikan dia dalam keadaan buta. Bapak dan Ibu, jadi bukan masalah yang besar, Pak. Masalahnya adalah karena hati kita yang sempit, tidak menerima masalah itu, Bapak dan Ibu. Jadi bukan karena masalahnya. Kalau masalah itu kecil, Pak, tapi masalah kecil bisa menjadi besar karena hati kita yang sempit, Pak Ibu. Maka kenapa kita diajarkan oleh Nabi Musa itu kalimat apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, di surat yang ke-20 di ayat 25 sampai 28. Jadi doa ini tidak hanya doanya Nabi Musa, tidak hanya doa untuk kalau kita mengawali apa, Bapak dan Ibu, membaca Al-Quran, tetapi doa ini adalah doa semua permasalahan yang terjadi pada diri kita. Kalau Nabi Musa itu, doa ini dibaca ketika beliau akan bertemu dengan pemimpin yang apa? Durjana, Pak. Pemimpin yang jahat. Siapa? Fir'aun. Nah, jadi kalau Bapak mau bertemu dengan pejabat, pimpinan, baca doa ini, Pak. Ya, tapi kalau hatinya tetap keras, Pak, ya sudah, jangan kaget, Pak. Allah yang atur semuanya. Ya, udah Ibu sekalian. Nah, jadi kata Allah,
Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, maka aku akan sempitkan kehidupan dunianya, dan aku akan kembalikan mereka dalam keadaan buta. Lalu manusia ini protes Pak di akhirat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhan kami, mengapa engkau mengembalikan kami ke akhirat ini dalam keadaan buta? Bukankah dulu kami melihat? Yang buta di sini Bapak dan bukan buta mata, tapi buta hati Pak. Buta hati Pak. Nah kalau buta hati ini berat Pak. Dikasih tetangga itu meninggal Pak, dikasih tetangga itu susah Pak, dikasih tetangga itu macam-macam Pak. Tidak ada pelajaran yang kita bisa dapat Bapak dan. Maka kenapa Allah memberikan penjelasan yang sangat tegas di ayat ke-126-nya dalam surat Toha tadi. Ya, qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Bukankah aku telah memberikan contoh kepada kalian? Bukankah aku telah memberikan pelajaran kepada kalian tentang kehidupan ini, tetapi tidak ada satupun yang kalian ambil dari pelajaran itu? Orang meninggal, gak diambil hikmahnya. Kita sakit Pak, tidak diambil hikmahnya. Ada permasalahan dalam rumah tangga Pak, tidak diambil hikmahnya. Malah kita apa? Kita jauh, kita sombong, kita merasa bahwa kita sudah cukup, kita merasa bahwa kita sudah baik Bapak dan Ibu. Padahal itu nilai kita yang menilai Pak, bukan Allah. Wa kadzalika yauma tunsa. Apa kata Allah? Maka di hari pengadilan ini pun aku akan melupakan kalian. Di hari pengadilan Allah Pak, setiap kita satu-satu menghadap Allah, di ayat ini mengatakan bahwa aku tidak akan melihat wajahnya, aku tidak akan mendengarkan apa yang dia katakan. Mengapa? Karena ketika di dunia dulu dia melupakan diriku. Hati-hati Pak, kalau kita dilupakan oleh manusia tidak ada masalah Pak, tapi kalau kita dilupakan Allah, susah Pak hidupnya. Susah, walaupun kita kaya Pak, walaupun kita punya pangkat, kita punya posisi, tetapi hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Dari cahayanya, dari hidayah. Percuma hidup ini Pak, percuma. Maka di dalam surat ke-63 di ayat yang ke-10 Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah kalian terhadap rezeki yang sudah aku berikan kepada kalian, kata Allah. Akan datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ketika mereka mati Pak Ibu, dia datang kepada Allah meminta, ya Allah kembalikan kami sesaat saja ke dunia, karena kami ingin bersedekah agar kami menjadi orang yang soleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha. Apabila ajal telah datang, tidak akan mungkin ditunda kematian kalian. Artinya Bapak dan ketika di dunia pelitnya bukan main Pak. Pelitnya bukan main. Sama Allah pelit Pak, sama manusia lagi-lagi pelit Bapak dan Ibu sekalian. Di kemudian orang pelit ini Bapak dan Ibu akan sengsara. Maka orang yang mudah bersedekah, orang yang mudah berinfak, mudah berbuat baik Bapak dan Ibu, itu Allah berikan gelar kepadanya sebagai orang yang soleh. Dan orang soleh ini Bapak dan Ibu dijamin surga. Tapi masalahnya karena waktu kita yang tidak mungkin cukup Pak, terpaksa ini menjadi PR berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.